إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, a'azanillah wa yakum. Kita melanjutkan pembahasan tentang sikap Imam Syafi'i terhadap golongan yang menyimpang pada firqah yang terakhir, yaitu kaum sufi. Nah, adapun dari halaman sebelumnya, yaitu pada halaman 579, itu tentang orang-orang sufi, ya, tentang orang-orang sufi. Nah, kita langsung kepada sikap beliau rahimahullahu ta'ala terhadap orang-orang sufi, yaitu pada halaman 588. Ya, kita langsung pada pokok pembahasan. Bukan untuk cepat ya. Enggak. Karena pembahasan tentang sufi itu pada awal sebelum ini terlalu panjang, yang menjelaskan tentang asal muasal sufi, ya, terus kemudian keyakinan mereka dan seterusnya. Nah, sikap Imam Syafi'i terhadap tasawuf dan kaum sufi. Nah, tasawuf itu adalah ilmunya orang-orang sufi, ya, sebagaimana filsafat ilmunya para filosofer, begitu. Filosof. Nah, tasawuf ini adalah ilmunya orang-orang sufi, yaitu orang-orang yang sebenarnya kalau dari segi nisbah apapun, dalam segi bahasa dan apapun, tidak ada yang masuk. Nah, di sini diterangkan tentang bagaimana sikap dan perkelakuan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, terhadap orang-orang sufi. Dan bahkan beliau rahimahullahu ta'ala juga hidup pada zaman mereka, ahli kalam, ya, orang-orang sufi, sehingga sikap beliau dan perkataan beliau tentang sufi itu sampai kepada kita, terutama perawi daripada perkataan dan perbuatan atau sikap Al-Imam Syafi'i terhadap tasawuf dan sufi ini. Yang meriwayatkannya adalah Al-Imam Al-Baihaqi, ya, di dalam kitab Manaqib Syafi'i atau Manaqib Baihaqi, ya. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Yunus bin Abdul A'la. Ia berkata, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya seorang menjadi sufi sejak pagi hari, niscaya sebelum tengah hari aku mendapatinya sebagai orang yang bodoh. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, sebagai orang yang dungu atau sebagai orang yang pandir. Itu. Nah, ini perkataan beliau rahimahullah ta'ala sangat keras sekali terhadap orang-orang sufi. Dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, ia berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, aku tidak melihat seorang sufi itu berakal sama sekali. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menggunakan akal sehat mereka dan hati bersih mereka sesuai fitrah, tidak, bahkan menyelisihi daripada akal. Kecuali Muslim Al-Khawwas. Kalau ada Ibrahim Al-Khawwas, ada Muslim Al-Khawwas. Tapi mu'alif di sini mendapati yang disebut adalah Muslim bin Maimun, yang ia
semasa dengan Imam Syafi'i. Tetapi Abu Hatim Ar-Razi mengatakan dia adalah seorang murji'ah dan hadisnya tidak ditulis. Subhanallah. Ya. Ada Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas itu yang syairnya sampai kepada kita yang disebut dengan tombok hati. Ya. Tobat hati itu ada 5 dan itu Ibrahim Al-Khawas itu. Nah, saya setelah mengenal manhaj salaf ini semuanya terkuat. Baru tahu. Gitu. Termasuk dulu sebuah hadis, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan sebagaimana orang yang melakukan. Itu dulu ketika saya mondok itu gak ada hadis riwayatnya rawahu siapa, itu gak ada. Setelah mengenal manhaj salaf semuanya saya baca dari awal, hadisnya sahih. Seperti itu. Ada iklan. Imam Syafi'i juga mengatakan pangkal tasawuf itu adalah kemalasan. Sahih. Saya sebagai mantannya membenarkan. Kenapa demikian? Karena orang-orang sufi itu pemalas. Ya. Pemalas dari segi ilmu syar'i, syukran. Yaitu apa? Karena mereka mengatakan bahwasanya mempelajari ilmu syar'i itu merupakan sebuah kemaksiatan. Antum bayangin. Dan ilmu semuanya muaranya kepada syekhnya. Ya. Makanya kalau antum lihat orang-orang sufi itu sangat gencar sekali untuk mengambil ilmu itu dari syekh. Dari syekhnya. Kemalasan yang kedua tentang bekerja dengan alasan zuhud. Dengan alasan zuhud. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah meluruskan, zuhud itu bukan berarti meninggalkan kemewahan. Kalau demikian, Ibnu Hazm yang seorang pangeran dan seorang kaya gak mungkin disebut sebagai orang-orang zuhud kalau begitu. Nah, ini salah kaprah. Sehingga orang-orang sufi itu hidupnya dalam kemiskinan yang menunjukkan kepada manusia dia sedang zuhud, padahal tidak. Ya. Ia berkata tentang ciri orang sufi. Tidak menjadi sufi sebelum pada diri seorang terdapat 4 karakteristik. Pertama, pemalas. Kedua, banyak makan. Ya bukan berarti kalau banyak makan itu sufi, enggak. Ketiga, pesimis. Tidak ada rasa optimis. Dosa mulu begitu kan. Berlebihan di luar keperluan. Ya. Itu karakteristik daripada seorang sufi. Ya. Nah, tadi saya jelaskan tentang ilmu syar'i tadi. Mereka itu pemalas dari segi ilmu syar'i. Mereka tidak belajar kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Dan mereka, makanya di antara ajaran mereka itu ada yang disebut dengan ilmu laduni, yaitu ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa adanya perantara berupa belajar. Dulu ketika saya masih sufi itu saya mengharapkan betul ilmu laduni itu, tapi saya gak mau ngapain. Namanya juga sufi pemalas, ya begitu. Pinter gitu, hafal Al-Quran, hafal hadis, paham tafsirnya, pokoknya ngelontok, itu yang namanya ilmu gitu. Saya tuh pengen dulu kayak gitu. Tapi kata kiai saya, mursyid saya, tidak bisa. Ente harus riyadhah istilahnya. Riyadhah kan olahraga. Tapi riyadhah bagi mereka itu adalah olahraga jiwa. Ya. Beliau berkata tentang sejumlah perkataan kaum tasawuf. Aku tinggalkan di Irak sesuatu yang diciptakan oleh kaum zindiq. Nah, zindiq secara bahasa adalah kotoran yang membahayakan. Secara bahasa adalah maknanya kotoran yang membahayakan. Makanya orang-orang zindiq ini membahayakan. Ya. Adapun istilah syar'i, ya istilah seseorang yang tidak berpegang teguh terhadap agama. Ibaratnya agama bagi dia itu hanya main-main saja. Waliyadzubillah. Ya.
yaitu takbir. Ya, takbir. Nah, at-takbir dikatakan bahwasanya at-takbiru tahlilun atau tardidu sautin yuraddadu wa ghairiha, yaitu mengiramakan dan mendayukan suara serta mengulang-ulang suatu bacaan atau semacamnya, dan isinya adalah zikir kepada Allah. Sehingga zikir ini dibarengi dengan musik. Ya, makanya takbir di dalam sebuah keterangan bahwasanya takbir itu hampir mirip dengan rebana itu. Tetapi orang-orang yang memainkan takbir dan mendengarkan takbir, mereka justru meninggalkan zikir, meninggalkan yang namanya membaca Al-Quran. Makanya apa? Musik dan Al-Quran itu tidak akan pernah bersatu. Harus meninggalkan salah satunya atau harus memilih salah satunya. Kalau milih Al-Quran, tinggalkan musik. Kalau memilih musik, tinggalkan Al-Quran, nggak bisa. Dan itu membuat orang-orang mengesampingkan Al-Quran karena tidak bisa bersatu. Ya. Ibnul Jauzi berkata, Abu Mansur Al-Azhari menyebutkan al-mughabbirah adalah sekelompok orang yang menekuni zikir kepada Allah dengan doa dan merendahkan diri kepadanya. Mereka menamakan apa yang mereka senangi dengan syair takbir. Apabila mereka menyaksikannya dilantunkan dengan suara-suara yang merdu, mereka merasa senang dan menari-nari. Makanya kalau antum lihat ada yang namanya musik sufi, ada tarian sufi yang muter-muter dengan pakaian khusus. Ya, satu warna, walaupun laki-laki juga pakai rok, gitu kan. Kemudian memakai penutup kepala yang tingginya mungkin 1 hasta lebih. Kemudian muter. Itu melalui training loh. Itu musik sufi, dan mereka itu kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan musik. Makanya orang yang seperti itu meninggalkan Al-Quran, padahal Al-Quran lebih afdal daripada musik. Ya. Mereka merasa senang dan menari-nari. Makanya kita lihat, ya, dan itu beredar di media massa, entah di YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Ya, ketika orang bersolawat, ya, dan musiknya enak, akhirnya joget. Ya, akhirnya joget. Maka dari itu mereka dinamakan mughabbirah dalam pengertian ini. Az-zujaj ya di sini sebenarnya. Tapi az-zujaj yang sahih. Berkata mereka dinamakan mughabbirin karena membuat orang menjadi zuhud pada kehidupan dunia yang fana dan membuat mereka senang terhadap kehidupan akhirat. Hal yang semacam ini jikalau tidak didasari dengan ilmu, mereka tersiksa justru. Zuhud model mereka itu tersiksa karena apa? Tidak didasari atas ilmu, sehingga mereka itu meninggalkan apapun berupa kenikmatan dunia. Ya. Al-Imam Syafi'i berkata, sama mendengarkan nyanyian adalah hiburan yang makruh dan menyerupai kebatilan. Tapi makruh istilahnya Imam Syafi'i adalah haram. Ya. Siapa yang terlalu banyak melantunkannya, ia termasuk orang yang dungu dan tidak diterima kesaksiannya. Para penari, para penyanyi, menurut Imam Syafi'i tidak diterima kesaksiannya. Kesaksian di pengadilan, kesaksian sebagai saksi dalam pernikahan dan lain sebagainya. Ya. Az-Zajjaj berkata, Imam Syafi'i membenci takbir. Dengan sebab demikian Imam Syafi'i meninggalkan Irak, pergi ke Mesir. Ya. Ia menambahkan kalangan pemuka dari teman-teman Imam Syafi'i rahimahullah mengingkari sama saja mendengarkan nyanyian aja diingkari oleh Imam Syafi'i, apalagi dengan memainkannya. Sebagaimana tidak ada perbedaan di kalangan pengikut pendahulunya tentang hal ini.
Di kalangan pengikut mutaakhirnya yang turut mengingkari ialah Abu Thayyib At-Tabari. Bahkan ia menulis kitab tentang larangan dan celaan terhadap nyanyian seperti yang diceritakan kepada kami oleh Abul Qasim Al-Hariri. Nah, inilah mungkin kalau antum membaca kitab karangannya Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala tentang ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan diantaranya adalah nyanyian atau musik. Ya. Makanya ya, pendapat-pendapat di kalangan mereka itu ngambang semua. Terutama perkara haram-haram tentang musik. Terlebih lagi musik itu sangat digemari dan digandrungi oleh semua orang. Saya memperhatikan yang ada di YouTube. Ya, ada di sana yang disebut dengan tangga tertinggi daripada subscriber daripada yang ada di YouTube. Dan ternyata yang menjadi subscriber yang terbesar di muka bumi ini di dunia YouTube itu musik, terutama musik India. Ya, subscriber daripada musik India itu lebih dari 200 juta. Untuk bayangin itu. India, makanya disebut dengan Bollywood. Ya, saingannya dengan Hollywood. Ya, kemudian sinetron tentang percintaan di bawahnya. Kemudian film-film action, laga. Kajian itu adalah yang terbawah itu. Makanya apa? Kebanyakan manusia ini lebih mengedepankan kehidupan dunia dan hiburannya daripada perbekalan menuju akhirat. Dan bahkan ada loh suatu musik itu, atau ya musik, lagu dan lain sebagainya, itu yang melihatnya sampai 4 miliar musik. Ya. Nah, dulu ketika saya masuk organisasi di pondok saya dan kemudian ada bagian seni, dia mengatakan moto daripada bagian seni itu tidak ada musik, ya. Tanpa musik tidak ada kehidupan begitu. Sepi gitu. Subhanallah. Ya. Makanya apa? Akhirnya ada yang disebut dengan musik Islami. Padahal tidak ada musik Islami. Makanya di antara mazhab Syafi'i yang ditinggalkan itu adalah bahwasanya musik itu haram atau makruh. Istilahnya beliau rahimahullahu taala. Selain Abu Thayyib, juga Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Muzaffar Asy-Syami. Ya, Abdul Wahab bin Al-Mubarak Al-Anmati menuturkan kepada kami, ia berkata, tidak dibolehkan nyanyian, ya, mendengarkannya dan memukul-mukul tongkat. Ia menambahkan, barang siapa menyandarkan hal itu kepada Imam Syafi'i berarti telah berbuat dusta terhadapnya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menerangkan di dalam kitab Adabul Qadha, apabila seseorang terus-menerus mendengarkan nyanyian, niscaya ditolak kesaksiannya dan menjadi batal pula kelurusan agamanya. Subhanallah. Ya. Sepanjang saya membaca tentang musik itu tidak ada perkataan yang lebih keras daripada Imam Syafi'i, tidak ada. Tidak ada. Makanya apa? Supaya selamat, para pengikut mazhab Syafi'i itu lebih mendahulukan para ulama pembesar mazhab Syafi'i daripada Imam Syafi'i sendiri. Itu. Ya. Ibnul Jauzi berkata, saya tegaskan ini adalah pendapat kalangan ulama Syafi'iyah dan para ahli agama di antara mereka. Hanya kalangan mutaakhir yang memberikan kemudahan tentang hal itu, yakni di antara orang yang minim ilmu dan didominasi oleh hawa nafsunya. Makanya orang-orang yang membolehkan musik di kalangan mazhab Syafi'i, menurut Ibnul Jauzi rahimahullah itu, ya tingkatan ilmunya masih cetek, masih dangkal, dan lebih menurutkan hawa nafsu. Ya, makanya tidak mengembalikan semuanya kepada al-Imam Syafi'i.
Ya. Kalangan fuqaha dari teman-teman kami berkata, tidak diterima kesaksian penyanyi dan penari. Orang yang memperhatikan ucapan Imam Syafi'i sangat mendalam akan mengetahui tentang maksud beliau rahimahullah. Beliau mencegah sama' disebabkan unsur kesia-siaan dan permainan, sementara yang diperbolehkan itu adalah hida. Ya, hida atau hida, wallahu a'lam. Ucapan dengan tujuan membangkitkan selamat dan syair. Nah, itu berbeda dan itu memang ada pada zaman Nabi SAW. Yang terakhir ini memang tidak seorang pun dari kalangan ulama yang menyatakan keharamannya. Syair boleh, ya syair boleh. Tetapi kalau syair yang dinyanyikan, ya kemudian diberi nada, nah itulah yang tidak boleh. Makanya dalam ilmu balaghah disebutkan ada bab as-suwarul khayaliyah, menggambarkan khayalan-khayalan. Nah, cara menggambarkan khayalan yang ada di benak seorang penulis atau seni dan lain sebagainya itu dengan berbagai macam. Bisa dengan lukisan, bisa dengan pahatan, bisa dengan musik, dan bisa dengan syair. Nah, tetapi yang namanya ilmu Islam itu bersambung dengan yang lain. Maka ketika seseorang memberikan syairnya, cukup syair saja, ya, tanpa harus diberi tambahan musik atau dinyanyikan. Makanya di Saudi Arabia itu ada yang namanya suq ukadh, pasar ukadh. Nah, pasar ini berada di tengah gurun. Dan pasar ini bukan menjual barang dagangan. Entah itu buah-buahan, sayur-mayur, ataupun benda-benda mati. Ya, seperti lemari dan lain sebagainya, furniture dan lain sebagainya. Tidak. Intinya suq ukadh atau pasar ukadh ini dia tidak menjual kebutuhan manusia, enggak. Tapi apa? Menjual syair. Nah, makanya ketika ada seorang yang suka dengan syair ini, akan dibeli, ditulis, kemudian dipigora, kemudian ditempel di rumahnya. Itu suq ukadh. Dan mereka semuanya tidak menyanyikan daripada syair tersebut. Makanya kadang nyanyian itu asalnya dari syair, terutama tentang nyanyian-nyanyian yang berbahasa Arab, bahasa Arab. Makanya kalau kita pada bulan Ramadan yang insya Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan kita, ya, amin. Setiap Ramadan itu kalau kita lihat televisi swasta, mereka menampilkan profil-profil pondok, kemudian ada background musiknya musik Arab, padahal musiknya Nancy Ajram. Antum tahu siapa dia? Dia adalah penyanyi perempuan di Mesir. Nyanyinya Nancy Ajram. Kalau Nancy Ajram itu nyanyiannya adalah nyanyian pacaran. Nyanyian tentang cinta. Makanya di sana ada Arab Idol. Di Mesir dan di Lebanon. Akhir-akhir ini ada Saudi Arabia Idol juga. Walayahzubillah. Dan justru pencetusnya adalah kalangan dari raja, keluarga raja Al Saud gitu. Nah, apakah para ulama tidak menasehati? Tetapi yang namanya nasihat itu apa? Sesuai kemampuan. Terlebih lagi yang dinasehati ini keluarga raja. Itu apa? Putra mahkota ya, diantaranya pangeran lah gitu kan. Seperti itu. Makanya ada Arab Saudi atau Saudi Arabia Idol. Apa di situ? Ngaji yonda no. Ya, khatam Sahih Bukhari berapa kali? Ya ndak, ya nyanyi, ya joget, buka aurat, ikhtilat, dan seterusnya. Iya. Nah,
Adapun samanya kaum sufi dilakukan dalam rangka ta'abbud dan taqarrub kepada Allah. Maka pendapat imam dalam hal ini jelas, yaitu beliau menamakan pelakunya orang zindik, sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan olehnya bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah untuk menghalangi manusia dari kitab Allah. Imam Syafi'i berkata tentang seorang laki-laki yang dan wanita yang bernyanyi dan menjadikan itu sebagai profesinya, yang ia didatangi atau dia mendatangi untuk bernyanyi. Dia menyatakan bahwa tidak diperbolehkan kesaksian mereka karena perbuatan tersebut termasuk hiburan yang dimakruhkan. Selain itu, hiburan tersebut menyerupai kebatilan dan orang yang melakukan itu diidentikan dengan kedunguan dan atau kebodohan dan kehilangan muru'ah. Muru'ah itu adalah istilahnya harga diri, lebih dari itu muru'ah itu. Tetapi orang yang suka dengan hal ini untuk dirinya hanya sebatas suka, niscaya tidak gugur kesaksiannya. Yang penting tidak mainkannya, sekedar suka tetapi hanya sekedarnya saja. Demikian juga dengan wanita, jika dia tidak menisbatkan dirinya kepada profesi sebagai seorang penyanyi, misalkan memang suaranya bagus, ya, dikenal dengan suara bagus. Kemudian dia menghadiri sebuah walimah, kemudian secara instan langsung disuruhnya nyanyi. Sebenarnya dia boleh menolak itu, ya. Namun dia merasa dengan nyanyian itu tidak didatangi atau mendatanginya serta tidak ridho dengannya, maka persaksiannya tidak tertolak. Tapi sebenarnya menolak daripada ajakan itu lebih afdal. Beliau juga berkomentar tentang seseorang yang mengambil budak laki-laki atau perempuan sebagai penyanyi lalu menduetkan keduanya dan larut mendengarkan nyanyian mereka. Yarhamukallah. Perbuatan ini termasuk kebodohan dan dengannya tidak diterima kesaksiannya. Ancaman ini lebih tegas lagi bila yang melakukannya seorang gadis, yang sesungguhnya hal ini merupakan kebodohan sikap membiarkan suatu kemungkaran. Makanya para jamaah sekalian, mayoritas yang nama nyanyi dan penyanyi itu, ya, di dalamnya terdapat banyak sekali kemungkaran. Pertama, bidu wanita nggak mungkin kalau nyanyi itu berkerudung pakai cadar. Nggak mungkin terus joget. Nggak mungkin, pasti pakai pakaian seksi, ya, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Kemudian juga pasti di dalamnya ada khamr, minuman keras, walaupun sekedar minum 1 gelas. Ketiga, ikhtilat, laki-laki dan perempuan bukan mahram, itu pasti. Keempat, sesuatu yang tidak kita ketahui biasanya, kalau itu di bar dan seterusnya itu, ya, biasanya ada perzinahan di situ. Waliyadzubillah. Makanya hari ini saya membaca sebuah berita bahwasanya, ya, pemerintah telah menetapkan bahwasanya tidak boleh check-in laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Alhamdulillah. Tapi di sini yang ketar-ketir siapa? Pemilik hotel. Nah, ini dia. Makanya itulah beratnya sebagai orang, sebagai wasilah dan jembatan maksiat seperti itu. Ya, dia mendapatkan dosa besar. Gitu. Makanya banyak sekali hotel-hotel yang tidak syar'i itu bebas. Setiap saya daurah di Nganjuk itu, saya kan di hotel, salah satu hotel, ya, di tengah kota, gak jauh dari alun-alun itu, dia menerapkan syariah. Setiap saya ke sana, saya selalu memberikan dukungan bagi dia, kepada dia untuk betul-betul berpegang kepada syariat. Ya, setiap hari itu pasti ada, ya, pasangan yang tidak halal memesan hotel tersebut. Caranya dia untuk menutup pintu kemungkaran itu apa?
harus ada kesamaan KTP. Biasanya kan kalau suami istri itu kan biasanya kan entah sekiranya suaminya yang jauh kemudian bertempat tinggal di tempat tinggalnya istri kan harus apa? Pindah alamat kan gitu kan, ganti alamat kan. Begitu juga sebaliknya kan begitu. Minimal itu atau paling tidak apa namanya? Kartu keluarga. Iya, kartu keluarga atau kartu nikah. Buku nikah, bukan kartu ya, buku nikah. Minimal itu. Kalau enggak boleh. Nah, ternyata cerita-cerita dia ke saya itu hampir setiap hari itu ada yang kayak gitu. Seperti itu. Makanya di Nganjuk itu banyak sekali hotel, terutama di kota. Ya iyalah. Kan enggak mungkin di desa itu ada hotel. Gitu. Karena orang-orang desa itu semuanya kreatif gitu. Enggak mungkin mereka beli itu, enggak mungkin, kecuali kalau memang malas masak atau masakannya habis, tapi orang-orang di keluarga tersebut sore hari atau malam hari belum makan, akhirnya beli sego pecel. Gitu. Nah, itu ada dua yang memang betul-betul sesuai syariat. Artinya tidak boleh suami selain suami tidak halal hubungan itu masuk ke hotel tersebut. Yang satu milik orang Arab, ya. Dulu sebelum ada yang satunya ini yang kecil ini saya di situ terus. Sekarang ada lagi yang ya lumayan lah, mungkin ada sekitar 10 atau 15 pintu. Dan itu betul-betul menerapkan syariat. Nah, kemudian saya jelaskan pada dia bahwasanya tidak menutup kemungkinan ya LGBT juga masuk, Mas, saya bilang. Misal dalam satu kamar itu kan satu kasur itu kan cukup untuk 2 orang. Nah, sekiranya kalau 2 orang perempuan, kita nggak tahu secara zahir apakah dia lesbian atau enggak, ya. Tapi antum sebagai penjaga ini lihatlah secara zahir saja. Adapun secara batin itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semacam itu, apa-apa yang terlewat dari pandangan antum secara zahir jangan antum hukumi. Tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga menghilangkan hal itu. Dan alhamdulillah semenjak ya majikannya dan dia itu menerapkan itu, alhamdulillah selalu penuh. Makanya kadang saya itu seminggu sebelum saya pulang itu biasanya kabar-kabari ke dia. Insya Allah tanggal sekian sampai tanggal sekian saya di sana. Gitu. Makanya biasanya kalau saya ke sana itu saya selalu memberikan support, memberikan dukungan sama dia supaya dia betul-betul kuat dalam menerima cobaan yang seperti ini. Karena apa? Hampir tiap hari. Terlebih lagi hari raya selain Islam. Entah itu tahun baru kah, Natal kah, dan lain sebagainya kah, itu Masya Allah banyak sekali dia cerita ke saya seperti itu. Nah, adapun jika ia tidak menduetkan keduanya, laki-laki dan wanita, serta tidak terlalu larut dalam mengikuti nyanyian mereka, maka ini merupakan perbuatan yang dibenci atau makruh saja, tidak sampai pada batas penolakan terhadap kesaksiannya. Bismillah. Imam Syafi'i melanjutkan, orang ini kecanduan bait-bait syair, nyanyian, sehingga penyanyi pun takut jika tidak bernyanyi untuknya. Ya. Apabila orang yang kecanduan terhadap hal tersebut melakukannya terang-terangan, maka ini merupakan kebodohan yang mengakibatkan kesaksiannya tertolak. Akan tetapi jika tidak sampai pada batas tersebut, maka kesaksiannya tidak ditolak dikarenakan hukum hal itu tidak jelas keharamannya. Adapun memperdengarkan al-hida ya dan nasyid, maka tidak ada masalah dalam hal ini, baik sedikit maupun banyak. Demikian juga dengan syair, dengan syarat tidak dinyanyikan, ya. Sekedar dibaca saja, ya. Kemudian diriwayatkan pula dengan sanadnya dari Amr bin Asy-Syarid dari ayahnya, ia berkata,
radiftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala hal ma'aka min syi'ri Umayyah bin Abi As-Salta ya syai'un qultu na'am qala hihi. Masya Allah, inilah mukjizatnya bahasa Arab. Fa ansyatuhu baitan faqala hihi thumma ansyatuhu baitan faqala hihi thumma ansyatuhu mi'ata baitin. Masya Allah ya. Aku dibonceng oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata, apakah engkau memiliki syair gubahan Umayyah bin As-Salt, Abu Salt? Saya menjawab iya. Beliau berkata, mari lantunkan. Nah, ini makna daripada hi. Nah, anak-anak sekarang itu merusak bahasa Indonesia. Dan juga gara-gara TikTok juga, yang akhirnya dipraktekkan dalam dunia nyata. Misalkan, jadi semua alfabet itu, yang A, I, U, E, O itu diganti menjadi I. Tambal ban jadinya timbel bin. Saya lupa waktunya itu. Ketika saya beli makan siang di warung Madiun itu yang sambal PK tuh apa? SMK apa namanya itu? Iya, ada 2 perempuan ya, siswa di situ, siswi dari situ. Bicaranya itu, dialognya itu semuanya alfabetnya I. Alfabetnya I. Saya mendengar itu tersenyum. Ya. Bagaimana para pendiri Indonesia ini dari kalangan ahli pendidikan itu ya membuat daripada alfabet itu supaya untuk memudahkan seseorang itu dipahami perkataannya, malah dirusak, dirusak. Akhirnya alfabet itu berapa? Vokal, huruf vokal, syukran. Kan 5 kan, A, I, U, E, O. Yang 4 hilang. Yang 4 hilang. Makanya disinilah dia merusak bahasa Indonesia seperti itu. Nah ternyata tadi pagi juga saya melihat ada sebuah baliho. Ya sama seperti itu, tambal ban jadinya timbel bin. Semuanya di baliho tersebut itu huruf vokalnya I semuanya. Nah ini merusak bahasa Indonesia sebenarnya. Kalau mereka paham, ya. Ya. Maka aku pun melantunkannya 1 bait. Beliau berkata lagi, tambah lagi, hihi. Maka aku pun melantunkannya 1 bait. Beliau berkata lagi, tambah lagi. Maka aku melantunkan sampai 100 bait. Ya. Makanya keindahan bahasa Arab itu diantaranya terrangkum atau tercantum di dalam sebuah bait syair. Imam Syafi'i berkata Rasulullah SAW mendengarkan Hidak dan Rojaz sehingga menyuruh Ibnu Rawahah di dalam berjalannya, katanya bangkitlah semangat kaum. Lantas Ibnu Rawahah pun segera melantunkan syair. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى محمد Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah sedikit. Suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan rombongan dari Bani Tamim. Kebetulan bersama mereka terdapat seorang tukang hida. Maka beliau pun menyuruh mereka untuk melantunkannya. Beliau bersabda, bacakan hida dan ikuti aku pada akhir malam. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami adalah orang Arab pertama yang menggunakan hida untuk unta. Beliau bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Mereka menjelaskan, masyarakat Arab saling cemburu. Seseorang di antara kami cemburu lalu minta digiringkan unta, tetapi unta itu bercerai-berai sehingga ia pun marah kepada budaknya dan memukulnya dengan tongkat sehingga mengenai tangannya. Budak memukulnya, budak itu pun berteriak, aduh tanganku, aduh tanganku. Tiba-tiba unta pun itu berkumpul kembali. Rasulullah SAW pun berkata, lakukanlah seperti itu. Imam Syafi'i menambahkan, Nabi SAW tertawa lalu berkata, dari keturunan siapa kalian? Makanya orang Arab itu di rumahnya itu ada pohon nasab. Ada pohon nasab gitu. Mereka menjawab dari keturunan Mudhar. Ya. Nabi SAW bersabda, kami pun dari Mudhar. Maka masing-masing menyebutkan nasabnya pada malam itu hingga sampai kepadamu Mudhar. Makanya seseorang itu jikalau mengaku sebagai keturunan ini dan itu, ya, salah satu untuk cara mengetahuinya adalah disuruh menyebutkan seluruhnya. Ya, makanya di Arab sana itu ada ahli nasab. Ahli nasab itu di antara keutamanya itu adalah tahu bahwasanya nasab ini terputus sampai ini. Sehingga dikatakan bahwasanya nasab ini terputus. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya dia adalah keturunannya fulan. Imam Syafi'i berkata, melanjutkan, hida adalah perkataan dan percakapan yang indah melalui ucapan. Demikian pula dengan syair. Jika demikian adanya tentu memperbagus suara dalam berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran lebih utama. Nah, maksudnya bagaimana? Yang namanya membaca Al-Quran itu dinilai ibadah. Adapun syair dan hida, apakah dinilai ibadah? Tentu saja tidak. Maka orang yang berakal tentu saja dia akan memilih Al-Quran dan zikir daripada hida atau syair. Walaupun keduanya dibolehkan. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ma'adzinallahu li syai'in
ma'adzina linabiyyin yataghanna bil Qur'an. Allah tidak mendengarkan sesuatu seperti mendengarkan suara seorang nabi yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah sebaik-baik bacaan dan sebaik-baik zikir daripada syair dan hida. Pernah suatu kali Rasulullah SAW mendengar Abdullah bin Qais membaca ayat-ayat suci. Beliau berkata, laqad utiya hadza min mazamiri ali Dawud. Sesungguhnya telah diberikan kepada ini seruling di antara seruling suara merdu keluarga Daud. Makanya disyariatkan ketika membaca Al-Quran itu selain tartil juga memperbagus suara. Ya. Tujuan untuk menghalangi orang dari Al-Quran. Ya, makanya ya Al-Quran dan takbir ini dan nyanyian itu tidak akan pernah bersatu. Yang kedua, sama hiburan daripada penyanyi baik pria maupun wanita, menurutnya hal ini berkisar antara haram dan makruh. Sedang konsekuensinya ialah diterima atau ditolaknya kesaksian. Ya, ketika sama terhadap syair dan hida, ucapan yang terdiri dari kata-kata yang baik maknanya dan dilakukan dengan tujuan membangkitkan semangat. Yang dilakukan menurut beliau ini mubah dan yang telah disebutkan pula dalil-dalilnya. Yang keempat, memperindah bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu dan melakukannya, menurutnya inilah yang disyariatkan. Ya. Namun tidak terdapat tanda-tanda bahwa ia memperbolehkan perkumpulan yang mungkar itu. Dengan ini nyatalah bahwa tidak terdapat pada ucapan Imam Syafi'i bukti yang mengarah bahwa bolehnya sama kaum sufi, bahkan terdapat tanda bahwa dia mengharamkannya. Yunus bin Abdul A'la berkata, aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang pembolehan sama oleh penduduk Madinah. Ia pun menjawab, aku tidak mengetahui seorang pun ulama Hijaz yang tidak menyukai sama kecuali samanya kaum sufi. Ternyata ada di Hijaz juga. Tapi yang namanya bangsa Arab itu antara satu dengan yang lain itu berbeda. Adapun hida membaca atlal, ya, syair tentang tempat tinggal yang punah, dan marabi', syair yang dilakukan khusus di musim semi dan memperindah suara dengan melanturkan syair-syair adalah mubah dan diperbolehkan. Nah, intinya syair yang tidak dilakukan. Ini membuktikan bahwa maksud Imam Syafi'i membolehkan sama, yaitu hida dan melakukan bacaan syair. Tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut dilakukan tanpa memakai alat-alat musik dan juga tidak ada percampuran antara kaum laki-laki dan perempuan. Makanya suq ukadh yang di Arab Saudi sana itu juga tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Semuanya laki-laki. Sama yang dimaksud di sini jauh sekali perbedaannya dengan samanya kaum sufi. Ya, makanya untuk menyelisihinya memang demikian. Ya. Adapun cerita Al-Baihaqi yang meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i pernah mendengarkan nyanyian seorang budak wanita sewaktu ia dalam perjalanan, hal itu jelas sekali tidak benar karena sangat bertolak belakang dengan pendapatnya. Ya. Bisa jadi riwayatnya memang tidak sahih. Berdasarkan keterangan yang sahih dari Imam Syafi'i bahwa beliau tidak menyukai hal itu atau bahkan mengharamkannya. Ya, penyebaran cerita tersebut tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang dungu. Bahkan orang yang terus-menerus melakukannya dapat terancam tidak bisa diterima kesaksiannya. Oleh karena itu, bagaimana ia dikatakan membolehkan padahal ia seorang imam panutan rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan dipersilakan. Semoga bermanfaat. Ada yang tanya. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.